Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbarui dan tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan setiap perintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Utamanya dengan menjaga anggota tubuh kita agar tidak berbuat sesuatu yang menjadi sebab murka Allah. Mulai dari ujung rambut hingga telapak kaki kita. Sebab semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri dengan menggunakannya untuk beribadah dan berbuat baik, bukan untuk semena-mena berbuat maksiat dan berbuat kerusakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pentingnya menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat, utamanya mengenai anggota tubuh yang paling berharga dan paling mudah terperosok ke dalam jurang maksiat, yaitu mulut atau lisan. Namun demikian, lisan juga dapat mengangkat seseorang menggapai derajat yang paling tinggi bila seseorang tersebut mampu menjaganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannah, qala taqwallah wa husnul khuluq, qala wa ma aktsaru ma yudkhilun nar, qala al-ajwafanil qaum wal farj." Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah sesuatu yang paling berpotensi mengantarkan seseorang menggapai syurga? Beliau lantas menjawab, bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti luhur. Rasulullah kembali ditanya, lalu apakah sesuatu yang paling berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam neraka? Beliau menjawab, 2 lubang tubuh, yakni mulut dan farji. Mengapa lisan begitu berbahaya bagi nasib seseorang kelak di akhirat? Karena lisan sangatlah ringan berbuat. Ia bisa begitu mudah untuk digerakkan, namun begitu sulit untuk dikendalikan. Maksiat yang ditimbulkan oleh lisan nyaris bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan tenaga ataupun biaya. Berbeda dengan maksiat anggota tubuh yang lainnya yang harus menggunakan tenaga ataupun biaya. Oleh karena itu, bahaya lisan sangatlah besar dibanding dengan anggota tubuh lainnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maksiat-maksiat yang ditimbulkan oleh lisan itu memang banyak sekali. Di antaranya adalah ghibah, yakni membicarakan orang lain dengan sesuatu yang membuatnya marah, andaikan ia mendengarnya. Dengan terang Allah melarang seseorang berbuat ghibah, maka Allah mengibaratkan ghibah sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, di zaman yang serba modern ini, kita harus lebih berhati-hati, mengingat perbuatan dosa yang merajalela. Bahkan, kadang perbuatan dosa tersebut terjadi tanpa kita sadari. Contoh yang nyata adalah
banyaknya ujaran-ujaran kebencian, hinaan, cacian, ataupun semacamnya yang beredar di dunia maya. Bukankah begitu mudahnya hal-hal demikian keluar dari seseorang seakan kita lupa bahwa setiap apa yang kita perbuat pasti dicatat oleh malaikat. Maka sangat wajib kita berpegang pada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu maka yauman billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memohon perlindungan kepada Allah dari berbicara batil dan memohon taufik kepada Allah agar senantiasa berbicara yang benar, baik atau diam. Semoga Allah mengangkat derajat kita dan senantiasa terus meningkatkan derajat kita setinggi-tingginya di dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat juga kebaikan bagi kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas kesalahan dari ucapan ataupun tindakan yang kurang mengenakan hati pendengar semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.